Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la rafi'a liman wada' wa la wadi'a liman rafa' wa la mufarriqa lima jama' wa la jami'a lima farraqa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله عظيم ذل له كل شيء وخضع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكمل المتبع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والورع. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan barakah, di tempat yang mulia ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian rutin, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita, qabul hajat kita, angkat derajat kita, sembuhkan penyakit kita, dan terutama wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan di akhir kiamat nanti semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka kajian tafsir, mari kita buka atau kita bahas tentang masalah salat tasbih, dari hadisnya, dari penamaannya, tata caranya, jumlah rakaatnya, dan seterusnya. Salat tasbih adalah salah satu salat sunnah, salat sunnah yang mutlak, artinya tidak ditentukan waktunya kapan. Bisa di siang hari, bisa di malam hari. Berapa jumlah rakaatnya? Jumlah rakaatnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 rakaat. Mari kita bacakan hadisnya. Dari Abi Rafi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada pamannya Abbas. Abbas adalah salah satu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya paman, ada namanya Abbas, ada Hamzah, ada juga Abu Lahab, Abdul Uzza namanya. Abbas dan Hamzah termasuk pamannya yang masuk Islam. Kata Nabi begini kepada Abbas radhiyallahu taala anhu, ya ammah, ya Abbas, ya ammah, wahai Abbas, wahai pamanku, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka,
ala af'alu dzaka 'ashra khisalin idza anta fa'alta dzalik ghafarallahu dhanbak awwalah wa akhirah qadimah wa hadithah khata'ah wa 'amdah saghirah wa kabirah sirrah wa alaniyatah 'ashra khisalin. Wahai pamanku, maukah aku berikan kamu sebuah hadiah yang jika engkau mengerjakan maka Allah akan ampuni dosa-dosamu 10 perkara. Tatkala kamu kerjakan, maka Allah akan hapus darimu 10 dosa. Yang pertama, dosamu yang baru, dosamu yang lama, dosamu yang awal dan dosamu yang akhir, dosamu yang disengaja, dosamu yang tidak sengaja, dosamu yang kecil, dosamu yang besar, dosamu yang terlihat, yang terang-terangan, dan juga dosamu yang tidak terlihat. 10 dosa akan Allah ampuni kalau kamu kerjakan ini, kata beliau. Sebagian riwayat mengatakan, seandainya kamu merasa paling besar dosa di muka bumi ini, maka Allah akan hapus dosa-dosamu. Sebagian mengatakan, seandainya dosamu seperti buih di laut dan seperti pasir yang bertumpuk-tumpuk, pasti Allah akan ampuni dosa-dosamu. Ini luar biasa ini. Apa yang dikerjakan? Antusalliya, kerjakan salat 4 rakaatin, jumlahnya 4 rakaat. 4 rakaat. Apa yang dibaca? Taqra'u fi kulli rak'atin Fatihatul Kitab. Bacalah di setiap rakaat Fatihah. Wa suratan, dan surah, ini umum, dan surat. Nah, para ulama di sini mengatakan bisa dibaca, kadang-kadang kita melakukan surat ini dengan bacaan surat yang panjang, boleh. Nanti kadang-kadang juga kita lakukan membaca surat yang pendek-pendek. Seperti apa? Contohnya disebutkan di sini. Di antaranya di rakaat pertama baca surat Zalzalah. Yang kedua surat Al-Adiyat. Yang ketiga surat Idza Jaa Nasrullah. Yang keempat baca surat Al-Ikhlas. Atau kadang-kadang juga kita ganti dengan membaca surat setelah Al-Fatihah. Rakaat pertama Alhaakumut Takatsur. Yang kedua Wal Asri. Yang ketiga Qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang keempat Qul huwallahu ahad. Bebas suratnya. Nah, setelah dibaca surat, fa iza faragta minal qiraah, setelah selesai membaca surat, qulta, maka ucapkanlah kalimah thayyibah seperti ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain ditambahkan lagi, baca tambahannya itu hasan, bagus, yaitu baca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca 15 kali sebelum ruku, setelah membaca surat. Summa tarka'u, kemudian rukulah. Fataquluha wa anta raki' 10. Di dalam ruku baca dulu bacaan zikir ruku, yaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, baca 3 kali, baru baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim, ashron, sebanyak 10 kali. Kemudian summa tarfa' ra'sak minas sujud, kemudian kamu angkat kepalamu, i'tidal maksudnya, minar ruku', fataquluha ashra, ucapan lagi 10 kali setelah membaca doa i'tidal. Apa doanya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana
Nah ini sampai selesai baru baca subhanallah walhamdulillah sampai selesai. Berapa kali? Asyran, 10 juga sama. Summa tahwi, kemudian setelah itu turun sajidan karena hendak sujud. Fataquluha wa anta sajidun asyra. Kemudian di dalam sujud baca dulu doa sujud atau zikir sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Lanjutkan dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu summa tarfa ra'sak min as-sujudi fataquluha asyra. Setelah itu duduklah di antara 2 sujud dan bacalah zikir atau doa duduk antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni sebanyak berapa? 1 kali. 1 kali baru baca tasbih tadi sebanyak asyran, masih sama 10 kali. Summa tasjudu, kemudian sujud lagi kedua kalinya. Setelah membaca doa sujud fataquluha asyra, maka bacalah baqiyat sholihat tadi sebanyak 10 juga. Summa tarfa'u rasak, kemudian angkat kepalamu lagi fataquluha asyra. Jadi sebelum kita berdiri ada namanya duduk istirahat ya. Setelah kita sujud kedua, duduk istirahat, nanti baca lagi di situ sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fadzalika 75 fi kulli rak'atin. Maka jumlahnya semua satu rakaat ada berapa? 75 tasbih jumlahnya. Taf'alu dzalika fi 4 raka'atin. Kerjakan tata cara tadi di seluruh 4 rakaat. Rakaat pertama sampai keempat semuanya sama. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, nanti kita kalau di rakaat di tahiyat akhir baik itu di rakaat kedua kita musalam atau rakaat keempatnya musalam, bacanya tasbih ini setelah kita membaca tahiyat. Kita bangun dari sujud kedua, duduk baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul, terus sampai selesai baru baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali juga. Nanti sebelum kita tutup dengan salam, baca doanya di sini. Baca doa sebelum mengucapkan salam. Doanya hafal doanya. Kalau nggak hafal tulis depan tempat sujud, baca doanya. Atau kalau ingin taklim mengajarkan pada jamaah, maka dibacanya nanti saja setelah salam, baca nanti doanya. Kenapa mesti dibaca sebelum salam? Karena doa yang ada di dalam salat itu qaribun lil ijabah, dekat untuk ijabah. Setelah itu apa kata Nabi kepada pamannya Abbas, in istata'ta an tusalliha bi kulli yawmin marrah faf'al. Jika kamu sanggup mengerjakannya setiap sehari sekali, faf'al, maka kerjakanlah. Wa illa, jika tidak sanggup setiap hari, fa fi kulli jum'atin marratan, maka lakukanlah setiap 1 Jumat sekali. Tidak mampu juga, fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marrah, maka lakukan salat tasbih setiap 1 bulan sekali. Tidak sanggup juga, fa illam taf'al fa fi kulli sanatin marratan, maka lakukanlah setiap setahun sekali, yang biasanya diamalkan di pas salat tarawih ya. Tarawih dibaca sama-sama, lakukan sama-sama dan mengharap mendapat malam qadar. Tidak bisa juga fa illam taf'al fa fil umri marrah. Jika tidak mampu juga, maka seumur hidup sekali. Bacalah atau lakukanlah salat seperti ini. Makanya disebut dengan salat tasbih, karena isinya penuh dengan tasbih.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini luar biasa keutamaannya, luar biasa. Saking luar biasanya, Imam Subuki mengatakan, wa amma man yasma'u azimat sawabi al-warid fiha thumma yataghafal anha fama huwa illa mutahawin fid din. Adapun ada orang, jika ada seseorang yang pernah mendengar bagaimana keutamaan satu ibadah, begitu besarnya amal tersebut, pahalanya, tetapi dia yataghafal, dia lalai, malas mengerjakannya, maka fama huwa illa mutahawin fid din, maka orang tersebut tidak lepas dari orang yang menganggap sepele urusan agama. Ketika ada satu hadis yang begitu besar pahalanya, kemudian dia malah melupakan, melalaikan, dengan meninggalkannya, maka dia disebut dengan mutahawin fid din, menganggap remeh urusan agama. Dan dia tidak mau mengikuti amalus salihin. Jamaah rahimakumullah, ini tarekat pertama salat tasbih, tata caranya. Yang kedua adalah diganti, jadi ketika hendak bangkit dari sujud duduk istirahat, di sini juga diganti nanti dengan sebelum baca Al-Fatihah, baca doa-doa, baca tasbih sebanyak 15 kali. Itu tarekat kedua nih ya. Ini tarekat, cara-cara ini diamalkan oleh Abdullah bin Mubarak. Jadi pertama kita takbir, pertama kita niat dulu, niat, kemudian takbir, Allahu akbar. Nah, setelah itu baca tasbihnya, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Berapa kali? 15 kali sebelum kita baca apa-apa. Kemudian baca Al-Fatihah. Setelah baca iftitah, baca isti'adzah, baca Fatihah, baca surat. Sebelum ruku, setelah baca surat, baca lagi tasbih sebanyak 10 kali. 10 kali dibacanya. Nanti kesananya sama, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, hanya saja di duduk istirahat sebelum kita bangun tidak ada bacaan tasbih. Nah, alangkah baiknya sekali-kali kita amalkan dua amal ini. Dua versi ini silakan. Ibnu Abbas riwayatnya amalkan. Kedua dari Abdullah bin Mubarak juga amalkan. Jadi selang-seling itu. Cuma kalau saya pribadi, kalau hadis Ibnu Abbas ini kalau saya amalkan kadang-kadang suka lupa. Ketika saya duduk istirahat nih, baca itu, karena saking banyak tasbihnya kan, kadang-kadang kita ragu, ini duduk apa ya? Duduk antara dua sujud apa duduk apa sekarang? Ini saya biasanya sering mengamalkan dari Abdul Mubarak itu. Jadi sebelum baca apa-apa bertasbih 15 kali, sebelum ruku 10 kali. Dan semuanya itu bisa dijadikan sebagai rujukan sahih semuanya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah hadis dari salat tasbih ini apakah bisa dipertanggungjawabkan? I'lam anna lil ulama'i ikhtilafan fi hadisi salat tasbih. Ketahuilah bahwa para ulama itu ikhtilaf dalam hal menetapkan hadis salat tasbih. Faminhum man hakama alaihi bisihhah. Sebagian menghukumi hadisnya hadis sahih. Wa minhum, sebagian berpendapat hakama alaihi bil hasan, hadisnya hadis hasan, bil husni. Wa minhum man hakama alaihi bid du'fi. Sebagian mengatakan ini hadisnya hadis dhaif. Wa wahama man za'ama wad'ahu. Bahkan ada yang mengatakan hadisnya hadis maudhu. Ini maudhu. Nah, di antara yang mengatakan hadisnya sahih seperti Ibnu Khuzaimah, Imam Hakim. Yang mengatakan hasan banyak yang mengatakan hasan. Yang mengatakan dhaif seperti An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani. Nah, yang mengatakan dhaif siapa atau maudhu?
Ibnul Jauzi yang mengatakan hadisnya maudhu. Tetapi dikatakan di sini walam yahsun min Ibnul Jauzi da'wahu anna haditsahu maudhu. Tidak baik pendapat Ibnul Jauzi yang mengatakan bahwa anna haditsahu maudhu. Hadisnya maudhu itu tidak baik pendapatnya itu. Terlalu keras itu kalau katakan maudhu. Jadi intinya di sini para ulama-ulama, para salihin itu mengamalkan hadis ini, hadis sholat tasbih. Jadi kerjakanlah sholat ini kapanpun kita mau. Kalau bisa dikerjakan setelah masuk zuhur, sebelum sholat fardu zuhur dikerjakan di siang harinya. Tidak mampu dikerjakan di waktu siang, maka kerjakan di waktu malam. Bedanya kalau pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar dan lain-lainnya, jika dikerjakan di malam hari maka sholat tasbihnya 2 kali salam. Jadi masna 4 rakaat dibagi 2 kali salam. Kalau yang dikerjakan siang harinya maka sekaligus saja baiknya 4 rakaat 1 kali salam. Halo? Empat rakaat. Terus bagaimana hukumnya diberjamaahkan? Karena tidak ada ketetapannya dalam hadis diberjamaahkan. Bolehkah sholat tasbih diberjamaahkan? Karena ternyata diberjamaahkan di sini. Saya bacakan ya. Tanbih. Wa fi Fatawal Qurdi rahimahullahu taala laisat sholat tasbihi minan nafli alladhi tushra' fihi al-jamaah. Jadi sholat tasbih tidak termasuk sholat sunnah yang harus diberjamaahkan. Tidak ada syariat dalam sholat tasbih harus diberjamaahkan. Sama hanya kita qiyamul lail diberjamaahkan, nggak ada itu syariatnya, nggak ada. Terus bagaimana? Lakin mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anna an-nafl alladhi tushra fihi al-jamaah yusabu 'alaiha. Kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan sholat sunnah yang memang disunnahkan diberjamaahkan itu dapat pahala berjamaah. Wa ma la fala. Dan setiap sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah maka tidak ada pahala berjamaahnya, bukan pahala tasbihnya, bukan. Kalau pahala tasbihnya ada, diampuni awal akhirnya, yang lama dosa-dosanya ini diampuni 10 dosa. Tapi untuk keutamaan berjamaah tidak ada. Wala yahsulu fihi thawabul jamaah li'adam masru'iyyatiha. Tidak ada nilai pahala berjamaah karena tidak ada syariatnya. Lakin, ini depannya ada lakin. Jadi kalau ada masalah-masalah fikih ada lakin di depannya, fal mu'tamad ma' ba'dal lakin. Jadi fal masalah, setiap masalah idza uidat bil lakin, ketika ada ucapan lakin maka fal mu'tamad ma' ba'dal lakin. Maka kita ambil ucapan setelah lakin. Lakin sawabu nafli nafsihi yahsulu wa la yunqasu min syai'. Betul. Tetapi keutamaan salat tasbihnya meskipun diberjamaahkan itu tidak hilang. Wa laysatil jamaah fihi makruhah. Dan berjamaah, melakukan jamaah salat tasbih itu hukumnya tidak makruh. Boleh. Sebatas boleh-boleh saja, tidak makruh. Idz la yujadu fi madhhab Syafi'i naflun tukrahul jamaah fihi kam huwa muqarrar. Bal in damma ila fi'liha jama'atun qasdan li ta'limil awam kana nur ala nur. Tetapi seandainya, ini penting nih, kita catat nih, seandainya dengan diadakan berjamaah ternyata itu intimam, banyak orang yang ikut gabung, yang tadinya nggak pernah mau sholat tasbih karena berjamaah ikut gabung. Nah, satu nih. Yang kedua, tujuannya juga apa? Li ta'limin awam, mengajarkan orang-orang yang belum paham sholat tasbih. Maka kalau tujuan kita seperti itu,
kana nurun ala nur, maka itu nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya apa? Artinya satu keutamaan juga, bukan hanya boleh saja tapi didukung kalau memang tujuan seperti itu, ada himmah, ada ghirah yang terlihat pada saat diberjamaahkan, ada kekhusyuan juga, maka alangkah baiknya diberjamaahkan. Tapi di sini ada juga pendapat dari kitab Ujairami al-Fathul Wahhab, bahwa wa zahaba Ibnu Qasim ila husuli tawabil jamaah. Ternyata pendapat Ibnu Qasim, pengarang kitab Fathul Qarib, beliau mengatakan bahwa ternyata ketika diberjamaahkan sholat tasbih itu husulus thawab, dapat pahala berjamaah. Subhanallah. Jadi intinya apa? Intinya banyak yang mendukung diberjamaahkan. Bahkan ada yang mengatakan pahalanya pun dapat diberjamaahkan. Pendapat dari Ibnu Qasim. Karena berjamaah, karena sholat sunnah, ada yang sunnah diberjamaahkan, ada yang tidak sunnah diberjamaahkan. Yang sunnah diberjamaahkan seperti sholat tarawih, sholat lebaran, istisqa, ini adalah sholat sunnah yang sunnah diberjamaahkan. Ada juga yang tidak berjamaah seperti qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, kan? Kemudian juga sholat tasbih gitu. Bukan berarti tidak sah, bukan, boleh saja diberjamaahkan. Kita duha berjamaah boleh, qobliyah juga boleh, silakan. Tapi tidak ada nilai pahala berjamaahnya. Sungguh luar biasa kalau misalnya di sini mengadakan tasbih, surat tasbih setiap hari. Nggak sanggup Pak Ustadz. Seminggu sekali juga alhamdulillah. Sebulan sekali juga alhamdulillah. Ini satu kemuliaan buat kita semua. Jadi insya Allah yang menggerakkan pertama surat tasbih, ayo kita tasbih. Nah, berkat dia menggerakkan jamaahnya, akhirnya terbentuklah sholat tasbih. Maka sepanjang berjalan sholat tasbih, yang pertama menggerakkan, maka dia dapat pahala orang-orang yang melanjutkan perjuangannya. Kepada anaknya, ayo nak tasbih, ikut anaknya tasbih. Nanti anaknya ke anak yang lain, teman-temannya ikut lagi. Jadi kita banyak pahala ketika mengajak umat melakukan satu perbuatan baik diikuti oleh orang lain, maka sepanjang amal itu masih berjalan, maka amalnya, pahalanya terus mengalir ke dalam buku amal kita. Kata baginda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat satu perkara baik, maka falahu ajru, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Subhanallah. Mudah-mudahan kebiasaan dari Masjid Arafah yang merutinkan sholat tasbih semoga istiqamah dan diterima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Itulah bahasan tentang salat tasbih. Nah, kalau dibaca di siang hari, kalau dilakukan di siang hari, bacaannya jangan keras, pelan gitu. Misalnya dilakukan salat tasbih di siang hari, baik itu pagi, siang atau sore, asal salat tasbih ini jangan dilakukan di waktu-waktu makruh seperti ba'da salat subuh. Setelah salat subuh jangan, waktu istiwa sebelum menjelang zuhur juga tidak boleh, atau setelah asar juga tidak boleh. Jangan, karena dia termasuk salat sunnah mutlak. Jadi tidak boleh dilakukan di waktu-waktu makruh. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti disusul pada saat ada sesi jawab ya. Sekarang kita buka tafsir surah Al-Fajr. Al-Fajr lanjutan dari yang kemarin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
maknanya. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Fa ammal insanu, maka adapun seorang insan, seorang manusia. Mana insan dalam bahasa Arab banyak. Insan manusia, nas manusia, basyarun manusia juga. Ada yang berpendapat asal mula kata nas itu diambil dari kata nawasa itu. Nawasa artinya taharraka, bergerak. Setelah nawasa wawunya diganti, ditukar dengan alif jadi nas. Mananya apa nawasa? Taharraka, bergerak. Artinya manusia adalah satu makhluk Allah Ta'ala yang bergerak. Tapi bergeraknya dengan tadabbur, dengan pemikiran dulu. Tidak asal-asal bergerak, tapi ada tujuan tertentu. Itulah manusia. Mau pergi kemana ada tujuannya. Itu manusia, disebut dengan nas. Yang kedua, dia mengatakan kata nas itu asal mulanya diambil dari kata insun atau unsi, ya. Artinya betah. Betah yang tadinya jinak, tadinya liar jadi jinak, itu makna yang kedua. Yang pertama kali dinamakan insan ketika Nabi Adam alaihissalam hidup sendirian tanpa ada pasangannya, Hawa. Beliau kesana kemari, tidak betah, tidak karuan. Akhirnya ketika beliau sedang tidur, Allah ambil tulang apanya? Rusuknya, kemudian di sebelah kiri dibuatlah, diciptakanlah pasangannya Hawa. Nah, setelah bangun dari tidurnya, ternyata pasangannya sudah ada di sampingnya. Sudah ada di sampingnya. Sudah sempurna. Akhirnya beliau pun ada unsi, ada rasa betah. Rasa betah kenapa? Karena ada pasangannya. Maka disebutlah dengan sebutan insan itu. Manusia yang betah atau jinak, tidak liar. Berikutnya adalah ada yang mengatakan juga nas itu asal mulanya diambil dari kata nasiya. Nasiya artinya lupa. Makanya manusia benar, al-insan mahalul khata'i wan nisyan, tempat salah, tempat lupa, itulah manusia. Diambil dari kata nisyan. Nah, adapun manusia apabila mabtalahu, mak di sini adalah mak zaidah. Tidak diartikan maknya ketika ibtalahu, diuji. Ibtala diambil dari kata bala, yablu balaan, balai. Ketika diuji Rabbuhu oleh Tuhannya dengan apa? Dengan fa'akramahu wa na'amah. Ada manusia diuji dengan akramah wa na'amah, dimuliakan dan diberikan nikmat yang banyak. Nikmat baik dengan harta, nikmat dengan jabatan, nikmat dengan ada anak, nikmat dan banyak nikmat sekali. Dan dimuliakan, mungkin dari jabatannya tinggi, dihormati oleh orang-orang. Fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi kadang-kadang orang begitulah, ketika diuji dengan kemuliaan, dengan kenikmatan, maka dia berkata Rabbi akraman. Dia mengukur mulianya dia dan hinanya dia dengan keadaannya. Ketika dia merasa dimuliakan, merasa diberikan nikmat, maka dia akan merasa Rabbi akraman. Insan dalam ayat ini yakni al-kafir. Kata Al-Qurtubi, maksud insan ini adalah orang kafir. Bahkan Ibnu Abbas berkata, maksud dalam ayat ini ialah Utsbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Hudzaifah Ibnu al-Mughirah, kemudian yang mengatakan Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Maksud insan dalam ayat ini. Makanya kita kadang-kadang, Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang kita tidak pernah merasa ketika Allah berikan nikmat kepada kita itu bukan sebuah ujian.
itu ujian juga. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum, kami akan uji kalian, bisyarri, dengan mendapat nasib yang buruk, wal khairi, dan juga baik, fitnah, sebagai ujian. Kita kadang-kadang menganggap yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang tidak enak di hati, seperti musibah, kematian, kehilangan, itu baru namanya musibah. Ternyata bukan juga. Itu bukan ujian seperti itu. Justru ujian itu ada dua, ada ujian dari sisi baik dan sisi yang buruk. Dan berikutnya, ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu, wa amma idza mabtalahu, dan adapun apabila Rabbnya mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, lalu dia membatasi atau menyempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia berkata, oh rabbi ahanan, Rabbi, Tuhanku telah menghinakan aku ada orang hina karena rezekiku dibatasi. Kita buka tafsirnya di sini. Ai ulai hawanan, auli anni hawanan, wa hadis sifatul kafir. Ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Dia orang-orang kafir menganggap bahwa kemuliaan, kenikmatan yang mereka rasakan atau kehinaan yang mereka rasakan itu tolak ukurnya dari mana? Itu berarti Allah cinta dan ridhonya kepada kita dilihat dari kehidupan kita. Ketika kita banyak kemuliaan, banyak harta, banyak nikmat, berarti Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah muliakan kita. Tapi kalau tidak demikian, berarti Allah benci kepada kita. Itu sifatnya orang-orang kafir. Dan juga sebagian besar ada orang-orang mukmin yang juga punya sifat seperti itu. Oleh karenanya, sebagai orang yang muslim, yang beriman kepada Allah Ta'ala, ketika dia menganggap bahwa buruk baik adalah ujian, maka tatkala ada ujian yang baik, dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tatkala dia diberikan nikmat, bagi syukur. Dan tatkala dia diberikan musibah, ujian berupa keburukan, maka dia akan bersabar. Itulah orang-orang yang mukmin. Dan mereka melihat, orang mukmin itu melihat bahwa nikmat yang hakiki itu bukan diri dunia, tetapi apabila nikmat tersebut mengarah kepada tujuan akhirat. Misalnya ada kemampuan kita ingin belajar ilmu agama, ada keinginan ingin belajar dan belajar. Terus ada kemauan juga kita ingin mengamalkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beribadah. Ada kemauan juga baca Al-Quran dan sebagainya. Ini baru namanya nikmat. Baru namanya Allah muliakan kita dengan dapat hidayah darinya. Maka oleh karena itu, sebagai orang yang mukmin, kita harus meyakini dan beriktikad bahwa semua yang ada di dunia ini, baik buruknya adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dalam ayat ini ada ucapan Rabbi akraman, Rabbi ahanan. Kata Rabb adalah kata yang memang khusus untuk Allah Ta'ala. Rabb, Tuhan. Tidak boleh Rabb dijadikan sebagai makna selain Allah Ta'ala Rabb, terkecuali diidofatkan kepada kata yang lain, maka dia bisa dijadikan sebagai makna selain Allah Ta'ala. Misalnya Rabbul Mal. Rabbul Mal artinya apa? Pemilik harta. Rabbul Mal, pemilik harta. Dan ini sering kita bacakan kata Rabb ini. Bisa dibaca Rabbi, dipanjangkan ba-nya ada iya, Rabbi. Bisa juga Rabbi.
Kadang-kadang kita baca doa ada Robbi, ada Robbi. Bedanya apa? Bedanya kalau Robbi ada iyanya, kalau Robbi dipendek ada iyanya. Maknanya sama. Terus kenapa dihilangkan iyanya? Karena likasratil isti'mal, karena sering digunakan doa ucapan Robbi, akhirnya dihilangkan iyanya. Dan dalam bahasa Arab, ketika ada kalimat-kalimat yang memang sering diulang-ulang, sering dibaca, maka kebiasaan mereka menghilangkan huruf akhirnya. Rabbi, Rabbi menjadi Rabbi. Contoh dalam ayat Al-Quran, Rabbi habli minas salihin, bukan Rabbi tapi Rabbi habli minas salihin ya. Yang kedua di sini ada kata qadaru ala rizqah. Menurut tafsir Ibn Katsir dan juga tafsir As-Sawi, ucapan atau bacaan qadara bisa ditakhfif dan ditasydid. Bisa dibaca faqadara alaihi rizqah atau faqaddara alaihi rizqah. Bisa dua. Bisa faqad alat masak. Wallahu alam. Itulah penjelasan dari tafsir dua ayat ini dan juga surat tasbih. Sekiranya ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Waalaikumsalam. Terkait dengan pelaksanaan sholat tasbih, nanti ada beberapa pendapat para alim ulama untuk pelaksanaannya, baik di siang ataupun di malam. Dan ada garis merahnya tadi adalah ini termasuk salah satu sholat sunnah yang tidak diberjamaahkan. Nah, bagaimana jika walaupun juga ada beberapa ulama yang membolehkan untuk berjamaahkan dengan tujuan dari sebagai tarbiyah, memberikan semangat pada seluruh jamaah. Nah, bagaimana jika dalam pelaksanaan sholat tasbih itu dilakukan secara bersama atau berjamaah, niatnya bagaimana? Kan ini konteksnya berjamaah. Apakah niatnya sendiri-sendiri atau memang berjamaah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat berjamaah, kalau niat sholat sendirian kan tidak ada berjamaahnya, tidak ada makmum gitu. Sholat fardu atau sunnah, kalau fardu cukup 3 niat saja. Usolli fardu subhi, usolli saya berniat sholat fardu subhi subuh, 3 yang wajibnya. Tapi kalau berjamaah tambah 1 makmuman. Sholat sunnah juga sama, ketika berjamaah, misalnya tarawih, usolli tarawih, sunnah nggak mesti. Usolli tarawih, sunnatnya menyebutkan kata sunnah, tidak wajib. Usolli tarawihha, sah. Atau usolli qiyamah Ramadan, sah juga. Tidak perlu pakai sunnata. Yang wajib itu fardhu. Jadi ketika orang hanya mengambil yang wajibnya saja, usolli tarawihha, usolli qiyamah Ramadan misalnya, atau usolli tasbih, usolli salat tasbih misalnya, nggak pakai sunnata, usolli salat tasbih, maka 2 yang wajib. Ini kalau sendirian. Kalau berjamaah, baik itu fardu atau sunnah, harus ada ucapan makmuman. Usolli, lengkapnya usolli sunnata salat tasbihi misalnya rakaataini atau 4 rakaatin makmuman. Dah kan? Saya berniat sholat sunat tasbih 4 rakaat atau 2 rakaat makmuman. Kalau tidak menyebutkan kata makmum dalam niatnya, maka sholat tasbihnya berjamaahnya tidak sah. Tidak sah, karena harus, kecuali imam. Kalau bagi imam, niat jadi imam tidak wajib. Ada imam, baik imam fardu atau sunnah, dia niatnya tidak jadi imam, hanya mengatakan misalnya usolli fardu subhi saja, tidak jadi imaman. Bagaimana hukumnya? Bagi dia sah. Berjamaah apa? Sah juga berjamaahnya, tetapi si imamnya tidak dapat pahala berjamaah. Tapi sah sholatnya, gerakan dia diikuti oleh jamaah sah, cuman tidak ada pahala berjamaah. Tapi kalau makmum itu wajib mengucapkan makmuman dalam niatnya. Kalau tidak, maka tidak sah.
Nah, seandainya kita niat mufaraqah di tengah-tengah sholat, maka niat dalam hati juga, niat saya mufaraqah dari imam, langsung pisah kita sendiri sholatnya. Gitu Pak. Masih ada yang lainnya? Hah? Kalau doanya itu dari ulama, itu buatannya dari ulama. Saya bacakan doanya ya. Ini doa sholat tasbih. Allahumma inni, kalau sendirian ya, Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahlil sabri wa jadda ahlil khasyah wa talab ahlil ragbah wa ta'abuda ahlil wara' wa irfana ahlil ilmi hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asik hatta a'mala bi ta'atik amalan astahiqqu bihi ridak wa hatta unasihaka fi taubah khaufan minka wa hatta ukhlisa laka nasihah hubban laka wa hatta atawakkala 'alaika fil umuri kulliha husnu dhannin bik subhana khaliqin nur subhana khaliqin nur. Baru tutup dengan sallallahu. Sedikit doanya, tidak panjang. Nah, yang paling kalau diganti, kalau berjamaah paling diganti dari tadinya Allahumma inni berubah menjadi Allahumma inna. Yang tadinya as'aluka menjadi nas'aluka, diganti dengan dhamir jama'. Sama halnya kalau kita berdoa untuk orang tua kita. Kalau sendirian kan rabbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sendirian ini. Kalau jamaahnya banyak, ganti apa? Rabbi jadi Rabbana, Rabbana gfir lana waliwalidina warhamhum. Huma untuk berdua, warhamhum, rahmati semua orang tua-tua yang di sini. Warhamhum kama rabbawna. Rabbaya itu untuk sendiri rabbaya. Kalau untuk jamaah banyak, rabbawna kama rabbawna sighara. Saghira untuk sendiri. Kalau untuk banyak, kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Kalau misalnya kita pegang ke Al-Qur'an, ada kan di Al-Qur'an wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ada kan di Al-Qur'an? Kalau kita ambil teks Al-Qur'annya, tidak merubah arti, tidak merubah lafaz maksudnya, tidak apa-apa, silakan saja. Jadi kita ambil teks Al-Qur'annya, tapi dengan niat lafaznya mungkin lafaz untuk sendiri, maknanya untuk semuanya gitu. Boleh. Seperti misalnya kita berdoa sebelum sholat, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati misalnya, silakan sendiri. Untuk jamaah banyak, Rabbana ij'alna muqiminas shalah, bisa begitu, diganti semuanya. Atau doa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, dan sampai selesai kita ubah dengan kalimat jama', Rabbana syrah lana sudurana, bisa, wa yassir lana umurana, bisa. Yang penting apa? Yang penting adalah kalau misalnya ada doa-doa warid, doa yang memang ada tuntunannya, meskipun sebetulnya dalam keadaan tertentu itu tidak usah diubah lagi. Misalnya ada doa Nabi kan dalam sebuah riwayat. Jadi kalau kita datang ke orang yang sakit, maka kata Nabi dalam hadis Tirmidzi kalau tidak salah, baca doa ini, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyaka wa yu'afiyaka, menggunakan kata laki-laki. Nah, para ulama dalam komentarnya mengatakan, jadi domir ka ini jangan diubah, meskipun yang kita jenguk perempuan tetap ka saja gitu. Kenapa? Ini dari Nabi waridnya gitu. Meskipun dia perempuan tetap asbiakan. Tapi hati kita meskipun bunyinya ka tetap ini untuk perempuan, karena kita menghormati hadis yang warid, doa yang warid, maka kita
utamakan itu. Beda kalau dua-duanya tidak warid, dua sendiri, misalnya karangan sendiri, nah ini baru nanti. Kalau sendirian yang tidak warid, maka itu diubah, yang tadinya mufrad menjadi jama'. Betul awalnya jama, betul robbana jama, ikfilana jama, dunubana jama juga. Nah pas wali-walidina bukan tapi wali-walidina kalau mau tuh wali-walidina warhamhum. Kalau hum kan untuk berdua, kalau hum untuk jama ramai, warhamhum kama robbaya itu untuk sendiri, an robbaya robbau jamanya itu kama robbauna. Betul, nanya betul, bawanya salah robbanya. Kan robbaya robbau, robba bil madi mufrad, robbaya dua orang, robbau jama, robbaya robbau jadi kama robbauna. Sogiro kalau sendiri apa jamanya sogir? Sigar. Makanya dirubah kama robbauna sigar. Sekali lagi kalau misalnya kita baca doa seperti ini, kalau misalnya kita sudah ketelanjuran lisan, kebiasaan kita begitu, niat kita tetap untuk jamaah semuanya, bisa begitu, bisa nggak apa-apa. Kan orang nggak tahu kan, misalnya dia biasa sholat subuh sendirian pak, nggak pernah berjamaah, atau dia sering berjamaah tapi nggak pernah dia jadi imam. Suatu ketika jadi imam misalnya, doanya apa kunutnya? Allahumma hdini fi man hadait misalnya. Apa kita baca subhanallah? Kan enggak. Wa'afini fi man afait. Enggak apa-apa, silakan aja, enggak apa-apa. Bukan berarti satu kesalahan fatal, bukan ketika ada orang berdoa sendiri, enggak fatal juga dia sendirian berdoanya ketika dia tidak tahu itu. Enggak apa-apa. Karena pasti tujuan dia dalam hatinya apa? Mendoakan untuk semuanya gitu. Ya. Jadi kadang-kadang Pak, lafaz tidak sesuai dengan makna, ya. Tapi yang diambil benarnya adalah makna bukan lafaz. Dalam kaidah usul fikih, maqasidul lafzi, jadi lafaz yang disebutkan tapi makna yang dimaksud. Seperti misalnya ada orang menyalahkan menulis apa? Menulis ASS nggak boleh itu katanya, artinya pantat gitu ya, pantat tuh kan. Tapi apakah orang yang mengetik AS dia tujuannya ke pantat? Tujuan dia maksudnya maknanya kan enggak, tapi tujuannya assalamualaikum disingkat jadi ASS gitu kan. Nah kalau tujuan dia ke situ ke assalamualaikum maka silakan saja. Ya kayak WRWB gitu kan, WRWB. Perhatikan kaidah anak usul fikih. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh tuh. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Jadi maksud lafaz ala niyatil lafidh, tergantung niatnya si lafidh, si yang mengucapkannya. Ya, meskipun salah dalam pengucapannya tapi niatnya tidak salah, maka itulah yang betul. Tadi kita misalnya sholat subuh tadi berjamaah. Si imam misalnya baca gini, Pak. Talafuznya, usolli fardal zuhri arba raka'atin imaman Allahu akbar. Kita ikuti jangan imamnya nih. Tapi kan subuh, tapi dia niatnya apa? Bukan niat talafuznya, dikeraskan oleh dia talafuznya. Usolli fardal zuhri arba raka'atin imaman Allahu akbar. Kira-kira kita apa? Subhanallah gitu kan. Nah kalau misalnya dia tujuan apa, maksud dia subuh, cuma karena mungkin lidahnya terpeleset atau bagaimana, yang diambil niatnya, gitu kan. Niatnya yang diambil tetap meskipun dia ucapannya zuhur, tapi niatnya subuh sah. Kalau bikin ragu sama jadi ragu Daripada begini Pak, sebaliknya daripada begini, usolli fardhus subhi, benar ucapannya.
imaman Allah, niatnya ke zuhur misalnya. Ini nggak sah. Cuman memang kalau kita pernah ada kasus seperti ini, bikin ragu umat kan. Pasti bikin ragu itu. Iya. Ingetin aja, ingetin. Yang namanya yakin, Pak, yakin imam batal itu harus mufaraqah. Karena kalau namanya makmum sudah beriktikad meyakini imam batal sholatnya, maka kita tidak boleh melanjutkan berjamaah dengannya. Kalau yakin, kalau sebatas ragu, jangan. Ya. Nah, kira-kira Bapak ragu nggak itu? Ragu doang kan, nggak yakin kan? Ah, siapa tahu subuh nih hatinya. Kan itu melupakan. Lapat kan nggak wajib, Pak. Usul itu nggak wajib. Hanya sunnah menurut Imam Ahmad Syafi'i, sunnah mengucapkan itu. Kalau menurut Imam Maliki itu adalah sesuatu yang bid'ah, yang tidak sumbernya sama sekali. Kalau menurut pendapat Abu Hanifah, ini adalah bid'ah yang tidak layak diikuti. Usolli nggak boleh, usolli fardu ini, nawaitu godin nggak boleh. 4 mazhab berbeda pendapat. Tapi 4 mazhab ini yang yang keras itu, Abu Hanifah sama mazhab Maliki, kalau memang membantu orang muwaswis, orang waswas, maka itu sunnah hasan, baik itu. Bagi yang waswas, kadang-kadang kan Allah bolak-balik terus. Maka sunnah baginya mengucapkan niat ini, usolli fardhus subhi, sunnah. Tapi bagi mereka yang tidak ada waswas, maka kata Imam Maliki dan Abu Hanifah itu perbuatan yang tercela gitu. Tetapi kalau pendapat Syafi'i dan Abu Hanbal mengatakan itu adalah sunnah. Talaqut itu sunnah, membantu niat nanti dalam hati. Banyak, Pak, banyak jalurnya ini. Banyak jalurnya. Dari At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, banyak riwayatnya. Dan menetapkan hadisnya pun berbeda pendapat. Ada yang mensahihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendoibkan, ada juga yang memaudukan gitu. Tapi maudhu ini tentang lam yuhsan, tidak baik ini, menyebut dengan sebutan dhaif, maudhu. Ya? Enggak ada. Kalau Bukhari pasti sahih, Pak. Gak ada pertentangan lagi, itu pasti sahih Bukhari itu. Kan muttafaqun alaihi, muttafaq alaih. Jadi namanya Bukhari Muslim itu muttafaq, disepakati kesahihannya, disepakati. Nah, jadi kalau hadis bukan dari kedua ini Bukhari Muslim, maka itu mukhtalaf fi, dikhilafkan gitu kan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan hasan, yang mengatakan itu. Dan kecuali Tirmidzi mengatakan hadza hadisun sahih misalnya. Kalau beliau kan biasanya di akhir hadisnya mengatakan hadza hadis apa gitu, ini hadis sahih atau hasan atau apa. Biasanya begitu Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana ashrafna ala nadha ashrafna. فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدالة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي sama-sama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله